Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG Transformasi Plus batch pertama tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan pembelajaran di platform LMS yang telah disediakan oleh panitia nasional di pembelajaran PPG Transformasi Plus di 2025 ini. Langsung saja Bapak Ibu di LMS yang baru Bapak Ibu menggunakan akun yang nomor akun atau password dan username yang sebelumnya dengan terutama pertama kali masuk ke situs ini, website ini app.ppgkemenak.com app.kemenak.com. Nah, di sini akan tampil halaman seperti ini. Bapak Ibu masukkan nomor akunnya, disimpatika atau disiaga atau disesuaikan dengan akun sebelumnya. Setelah itu Bapak Ibu masuk dengan akun yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk di tampilan awal, halaman pertama dari akunnya, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi profil. Melengkapi profil, selamat datang Bapak Ibu, nama Bapak Ibu di sini. Diminta untuk melengkapi profil dan memasukkan foto dengan maksimal 250 KB. Nah, setelah itu Bapak Ibu lengkapi di sini ya. Masukkan foto profilnya, kemudian nomor tempat tugas, alamat tempat tugas, provinsi, kemudian kabupaten, jenjang apa yang diajar, kemudian nama lengkapnya sesuaikan dengan nama ijazahnya, kemudian pilih agamanya disesuaikan dengan agama masing-masing, kemudian jenis kelamin, nama ayah, ibu kandung, email yang aktif, kemudian nomor telepon, NUPTK atau NPK, NIK, status pegawai, ASN, PNS atau P3K atau non ASN, tempat lahir, tanggal lahir Bapak Ibu. Untuk tanggal lahir ini Bapak Ibu bisa mengeklik di sini untuk mencari tahunnya. Tahunnya diklik di sini. Misalnya dia berada di tahun 1999 sampai ini misalnya tahun 60 atau mungkin tahun 72, tahun 84. Misalnya di sini tahun 84 bulan Februari misalnya tanggal 24. Berarti sudah muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu isikan alamat domisilinya. Alamat domisili di mana, di provinsi apa, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jalan RT RW, kode posnya, dan jangan lupa untuk memasukkan kontak darurat yang bisa dihubungi. Namanya siapa dan hubungannya sebagai apa, dan masukkan nomor kontak darurat yang bisa dihubungi tersebut. Bapak Ibu bisa menggunakan LMS ini juga dengan mengganti atau mengubah password ya. Mengubah password dengan memasukkan password yang lama dan memasukkan password yang baru dan kemudian mengubah password. Jika Bapak Ibu sudah merasa aman, maka cukup dengan menggunakan password yang lama sehingga mudah untuk diingat. Di sini pastikan bahwa Bapak Ibu mapelnya sesuai dengan mapel sertifikasi yang Bapak Ibu ajukan atau ada di lapor diri kemarin. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, maka akan ada fakta integritas. Ya, maka akan ada fakta integritas. Kita langsung lihat contohnya ke contoh nama mahasiswa yang sudah mengisi. Ya, misalnya di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan terlihat seperti ini fakta integritas dan Bapak Ibu akan mengeklik di bawah. Ya, nomor peserta ini menyatakan berjanji menjalani proses pembelajaran, melaksanakan pretest jujur, tugas mandirinya betul-betul dilaksanakan secara mandiri, tanpa menjiplak karya orang lain,
tanpa melakukan plagiasi ya tentunya, kemudian menulis refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan wawasan, dan menuntaskan tes akhir modul secara jujur tanpa melakukan pelanggaran akademik. Nah, di sini Bapak Ibu klik, nanti setelah diklik akan tampil seperti ini, sehingga berikutnya adalah akan tampil modul. Modul yang terbuka adalah modul yang pertama kali yang Bapak Ibu akan hadapi. Ya, sama dengan LMS sebelumnya, Bapak Ibu persis dengan LMS sebelumnya, sehingga ini sebenarnya adalah proses migrasi Bapak Ibu. Jadi untuk lebih menjalani lagi proses pembelajaran yang lebih mendalam, Bapak Ibu lebih mengerti, maka kita mengulangi pembelajaran lewat memigrasikan sistem platform yang Bapak Ibu gunakan. Dan insya Allah untuk platform kali ini itu akan lebih mudah karena dia lebih bandwidthnya lebih luas dan lebih lebar, sehingga akan lebih stabil, tidak mudah-mudahan tidak banyak akan terkendala seperti dengan LMS yang dipakai pada waktu sebelumnya. Nah, modulnya ini dilihat pertama kali seperti ini, ada pengantar, kemudian Bapak Ibu masuk ke topik. Di sini ada latihan topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, topik 2 bisa terbuka kalau Bapak Ibu sudah selesaikan topik pertama. Topik pertama ini ada pretest Bapak Ibu ya. Tes. Bapak Ibu lakukan pretest. Mengeklik pretestnya ini. Nah, ini karena sudah melaksanakan 2 kali pretest, maka tidak bisa lagi melakukan pretest. Maka Bapak Ibu setelah melakukan pretest dan nilainya dianggap mungkin agak rendah, bisa diulangi dengan melihat dan mereview soal mana yang kemudian jawabannya itu salah. Misalnya ini soal 1 ternyata jawaban saya salah, ini jawaban 2 salah juga, jawaban 3 salah. Nah, kira-kira setelah dipelajari, nah mana yang benar? Pretestnya akan menggunakan soal yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang dengan harapan yang lebih baik. Dengan menggunakan soal yang sama, Bapak Ibu bisa menggunakan atau memperoleh nilai yang lebih besar, lebih tinggi. Nah, setelah pretest selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke materi topik. Nah, di sini ada materi, video, kemudian jurnal, dan journaling. Nah, materi ini bisa terbuka kalau sudah selesai pretest, Bapak Ibu tinggal lihat materinya. Di sini akan terbuka kamera Bapak Ibu ya. Ini karena saya gunakan kameranya, dia tidak terlihat, tapi pastikan Bapak Ibu kamera video atau device kamera laptopnya itu terfungsi sehingga bisa diakses oleh sistem. Nah, di sini ada materi yang Bapak Ibu bisa baca, kemudian kembali ke topik. Setelah kembali akan tertampil status sudah selesai. Itu berarti bisa dilanjut ke materi berikutnya. Di sini video. Kemudian video ada lagi. Durasinya adalah 10 menit ya. Bapak Ibu, durasinya adalah 10 menit untuk setiap materi. Sehingga Bapak Ibu bisa memastikan untuk memutar videonya itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian ada jurnal. Jurnal juga ini materinya adalah dibuka selama 10 menit. Kemudian dilihat lagi kembali sampai di journaling. Nah, journaling ini Bapak Ibu mengunduh jurnalnya setelah membaca dan bisa kembali ke halaman ini. Jurnalnya, contoh jurnalnya, dan kemudian kembali. Setelah kembali, maka ini akan terbuka Bapak Ibu. Terbuka adalah, nah ini sudah selesai. Anda sudah menyelesaikan semua aktivitas pada topik 1, latihan topik 1 hafal apa begitu ya. Nah, setelah terbuka, maka Bapak Ibu bisa masuk ke topik berikutnya. Terbuka. Tadi masih tertutup, sekarang sudah terbuka. Nah, ini sama, Bapak Ibu berulang kembali proses itu, Bapak Ibu kerjakan pretest. Nah, di sini contoh pretestnya seperti ini. Di sini ada 3 soal ya contohnya. Saya jawab, klik, kemudian saya pilih jawaban yang benar, kemudian saya klik selanjutnya, kemudian saya klik ini, dan akhirnya selesai. Nah, nilai saya ternyata adalah 66,67. Sudah dikerjakan. Untuk melihat jawaban yang mana yang salah, maka saya lihat, oh ternyata nomor 2 yang salah, nomor 1 dan 3 benar. Maka kembali ke halaman topik, silakan dicari jawaban yang benar yang mana.
dan bisa melakukan perjakan pretest kembali. Ya, di sini Bapak Ibu terlihat legenda navigasi. Jika berwarna hijau berarti sudah dijawab. Nah, kalau yang warnanya di bawah ini belum dijawab atau belum terkirim ke server. Jadi pastikan semuanya ini sudah hijau. Ya, kalau misalnya soalnya tidak terlihat semua, bisa diklik di sini untuk menampilkan ulang soal tersebut. Begitu. Nah, kemudian ini sama Bapak Ibu masuk ke ini lagi, materi lagi, video dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu setelah selesai 8 topik itu Bapak Ibu melaksanakan tugas mandiri. Tugas mandiri ini sama dengan instruksinya dengan LMS sebelumnya. Bapak Ibu mengupload peta konsep atau gagasan yang ditemukan pada topik 1 sampai dengan 8. Sebutkan kurang lebih 5 ya, 5 gagasan untuk semua topik. Jadi bukan 5 untuk satu topik, tapi 5 untuk 1 sampai 8 topik, dijelaskan dalam 1-2 alinea. Kemudian materi konsep apa saja yang dalam topik tersebut menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi, misunderstanding, kesalahpahaman atau tidak dimengerti atau sulit untuk dipahami atau salah persepsi. Kemudian diupload ya, dikonvert ke PDF, kemudian diupload. Begitu juga dengan tugas refleksi Bapak Ibu. Tugas refleksi juga persis sama. Tugasnya adalah pilih materi yang menarik, deskripsikan, lalu analisis implementasinya bagaimana, pengalaman praktis terhadap pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi itu, tantangannya yang dihadapi, ya, lesson learn-nya apa, hikmahnya apa, ibrahnya apa, dan rencana aksi dalam materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran seperti apa. Formatnya tidak ada yang disediakan secara resmi. Bapak Ibu silakan berkreasi dan membuat sesuai dengan format yang Bapak Ibu bisa buat sendiri, begitu ya. Nah, kemudian setelah selesai tugas refleksi, Bapak Ibu beralih ke tugas akhir tes akhir modul TAM ya. Ini di sini ada jumlah soalnya, jumlah waktunya, kapan dia dibuka dan kapan tertutup. Karena ada waktunya, maka lihat Bapak Ibu kapan terbuka, Bapak Ibu bisa laksanakan di waktu tersebut. Caranya adalah lihat saja keterangan yang ada di sini, klik tombol kerjakan tes akhir modul, kemudian waktunya akan berjalan. Kalau sudah mengerjakan, bisa diklik tombol review, dan Bapak Ibu dibatasi tes akhir modul hanya bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali. 3 kali ya, nilai yang tertinggi lah yang kemudian yang akan diambil. Ya, nilai yang tertinggi lah yang kemudian akan diambil. Nah, jika selesai Bapak Ibu, maka modul berikutnya akan terbuka. Ya, berikutnya akan terbuka, modul pedagogik, kemudian modul selanjutnya sampai di modul perangkat pembelajaran. Ya, persis sama dengan proses yang ada sebelumnya. Nah, kemudian untuk induksi ini akan diserahkan ke LPTK masing-masing. Prosesnya akan disampaikan kemudian untuk persiapan UP Bapak Ibu. Ya, nanti akan pelaksanaannya latihan dan pembahasan soal-soal, tetapi kita akan sampaikan nanti, akan disampaikan secara khusus di waktu yang lain untuk pelaksanaan induksinya. Kemudian untuk melihat progres Bapak Ibu bisa diklik di sini di dashboard, kemudian beralih lihat di sini ada keterangannya, pretestnya dapat berapa, latihannya dapat berapa, kemudian materinya apa sudah selesai, yang checklist itu berarti sudah selesai, yang silang berarti belum diselesaikan. Jadi progresnya akan kelihatan dan berapa menit Bapak Ibu akses LMS ini dilaksanakan. Ini totalnya saya 18 menit. Jadi kelihatan di sini berapa menit per hari Bapak Ibu aktif di LMS. Ya, saya kira itu Bapak Ibu untuk proses pembelajaran di LMS yang baru ini. Selamat mengerjakan dan semoga sukses insya Allah dengan berbagai macam relaksasi yang ada, dengan berbagai macam kesibukan dan agenda-agenda Bapak Ibu. Semoga PPG transformasi ini bisa dilaksanakan secara tuntas dan Bapak Ibu semua bisa lancar, sukses dan semuanya selesai sampai dengan tahap akhir dan bisa lulus sesuai dengan harapan kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya di waktu ini. Kami ucapkan jazakumullah khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.